Hai teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family dan seperti biasa saya pasti berdua sama Pak Tito. Ya, halo. Tapi konten kali ini kita mau ngebahas khusus hanya ngobrolin soal Pak Tito. Bapak doang yang kita bahas kali ini. Karena tiba-tiba saya seperti ada beban gitu loh. Selama ini syuting sama Bapak, kerja bareng, keluar kota bareng. Tahu-tahu ada yang komen di YouTube. Komen apa? Pak Tito sekarang kurus banget. Masa sih? Ada, ya kan jadinya. Emang iya ya, saya sih nggak berasa. Tiap hari ketemu. Emang nih gara-gara Bill nih. Tapi emang iya. Apanya? Kurusan? Iya maksudnya secara inilah, berdasarkan data gitu ceritanya kan. Apa iya di timbangan tuh menurun gitu? Ya kalau data timbangan sih iya. turun 5 kilo lah. Perasaan ini dah, makan bareng apa bareng, kita kayak udah bareng-bareng sama anak-anak. Makan bareng. Normal Kan porsi saya kurangin setengah lah paling cuma. Bener kan? Iya sih. Saya sering ngajakin orang sharing sekarang berdua ya. Bukan Tapi bukan sekarang sih tadinya. Tapi ya masa ya segampang itu langsung jadi menurun berat badannya? Oh iya. Kalau saya emang bakat kurus. Oh gitu? saya susah banget untuk gemukin badan. Sama ada faktor yang kedua, saya memang sengaja ngurusin badan. Kenapa dikurusin? Karena waktu itu kan sempet takut gemuk. Intinya nggak jauh-jauh nih kan tahu ya ada sisa-sisa peninggalan scalping nih. Iya. Ya kan? Gimana saya punya back pain alias sakit punggung nih. Gitu kan. Terus ya singkat cerita udah pergi ke sana kemari. Diklaim gitu kan secara kejepit nih. Iya. Gitu kan, secara kejepit. Yang kalau secara kejepit ya jangan sampai berat badan terlalu berat. Oh. Gitu kan, karena itu bakal bikin makin parah nantinya. Nah terus puncak-puncaknya itu kan sebenarnya tahun lalu. Iya. Tahun lalu kan tahu sendiri, lagi Q&A, lagi keliling kota kemanapun juga. Setiap sebelum acara atau sesudah acara pasti saya minta obat. Pasti stok obat kan? wajib selalu ada. Ya, terus setiap kali kita mau futsal, Iya pasti. ya kan, pasti saya minum obat. Benar. Minum obat dulu tuh, pokoknya selalu begitu. Iya. Karena memang udah lama saya pergi berusaha berobat kan ke fisioterapi iya, akupuntur iya, lalu yang pijet apa juga iya, semua iyalah intinya. Semuanya juga bilang syaraf jepit intinya. Kan pernah sekali saya sekitar tahun 2019 akhirnya saya ngeberaniin diri ke dokter syaraf gitu kan. Kata dokter syarafnya saya harus MRI. Iya. Oke, di situ saya MRI. Dari hasil MRI-nya ditulisnya sih nggak nyampe syaraf. Memang ada sedikit ada gangguan di tulang punggung, tapi nggak nyampe ke syaraf. Intinya itu. Oke. Kan? Tapi semua yang lain bilang syaraf jepit. Ya fisioterapi, ya akupuntur, ya pijet, ya apa semua. Iya. Bilangnya syaraf jepit. Kenapa? Karena dari gejala-gejalanya. Iya. Dari segala macam keluhan saya. Iya. Gitu kan. Ya udah, begitu makin sakit, waduh kayaknya bener nih semua yang dibilang sama mereka nih. Gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah memutuskan diri, oke lah saya stop gym. Kan nggak berani nge-gym lagi karena semuanya bilang nggak boleh nge-gym. Gitu kan. Angkat-angkat berat-berat tuh nggak boleh. Iya, saya nggak tahu nih kalau ternyata udah sampai nggak nge-gym. Udah nggak nge-gym lama ya, 6 bulanan lah ada. Ya kan? Terus ya nurunin makan, ngurangin makan. Iya. Gitu kan. Sampai ngangkat anak pun nggak berani. Waduh. Gendong anak udah nggak berani. Gitu kan. Jadi singkat cerita intinya tuh pas klimaksnya itu Bill kira-kira bulan Januari kemarin. Januari ya. Bulan Januari itu kan emang ya kalau Bill perhatiin saya sering banget ngeluh sakit intinya. Iya, itu sama-sama tahu deh kayaknya semua. Iya, dikit-dikit obat itu di rumah tuh saya sampai udah ngeluhnya tuh sama orang rumah saya hilang semangat hidup. Iya. Oh, udah benar-benar nggak punya semangat hidup sebenarnya. Sampai semangat hidup hilang. Ya, sakit Bill. Iya sih, sakitnya saya lihat. Iya, lihat kan, nggak tahu rasanya kan. Nggak tahu. Kalau di rumah tuh kadang bangun pagi aja tuh kadang-kadang nggak bisa bangun. Gitu kan, harus ya bertahap banget deh. Iya. Gitu kan, jadi saya ngerasa nih, dan Bill juga tahu saya orangnya aktif. Oh sangat.
Ya kan? Dan saya suka yang namanya olahraga, saya suka kegiatan. Benar. Tiba-tiba semuanya nggak boleh lagi, harus terhenti. Oh. Gitu kan, jadi kan kayak ngerasa kehidupan saya jadi nggak normal nih. Kayak terlalu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya? Iya. Ya. Jadi saat momen saya down banget, itu ya Januari itu karena sakitnya setiap hari dan makin parah. Udah nggak punya semangat hidupnya sampai yang udahlah. Nggak tahu lagi nih mau ngapain nih. Iya. Nggak tahu lagi mesti gimana nih. Iya. Gitu kan. Udah. Terus ya intinya dari situ saya ingat nih ada satu kali yang saya paling kesel pas saya ke akupuntur ada. Saya ke akupuntur baru sekali ke tempat itu saya baru sekali. Ya. Langsung belum apa-apa saya bilang, "Nih kamu skoliosis." Waduh. Udah gitu kamu syaraf kejepit nih. Iya, iya. Kan ini parah nih kamu, begini gini. Kamu akupuntur apa harus pakai jarum yang gede ya? Harus pokoknya dikasih paket yang paling mahal lah intinya. Udah, ya oke nggak apa-apa. Ya, tapi yang nggak enak setelah selesai akupuntur, ini kamu nggak akan bisa sembuh nih. Kan kamu harus stop semua kegiatan kamu, olahraga lah macam-macam. Kan yang penting kamu beli sepatu saya. Beli sepatu sih jadi ujungnya nih. Terus apa iya sih? Emang ada sepatunya? Ada, iya dia bilang sih iya khusus, mana saya tahu. Terus intinya dari situ, ya itulah saya pulang dulu nggak langsung beli sepatunya. Terus berlanjutlah ke acara The Legend. Iya. Lagi acara The Legend di BSD. Oh yang BSD. Nah pas di acara kan saya juga bilang kan sebelum mulai acara saya bilang sorry ya hari ini saya lagi back pain. Tahu. Jadi mungkin agak nggak bisa banyak gerak. Ya. Gini. Oh iya dimaklumin. Nah disitulah saya benar-benar dapet titik cerah malahan. Momen The Legends yang di BSD saya dapat titik cerah. Kenapa? Karena pas kita lagi break, saya ngobrol sama 3 orang. Siapa itu? Kan saya ingat banget nih saya ngobrol sama Pak Ovid, saya ngobrol sama Pak Santo, saya ngobrol sama Pak Budi. Mungkin karena di awal saya bilang back pain saya lagi kumat, akhirnya mereka ngobrol sama saya bertiga nih. Oh soal back pain ini? Soal back pain. Oke terus? Ya kan karena Pak Santo ternyata pernah mengalami hal yang sama dan sudah sembuh. Oke. Pak Budi jelas personal trainer. Tahu lihatnya sendiri badannya gede banget. Badannya gede. Tuh, iya. Ini personal trainer dan ngerti. Iya. Pak Ovid ternyata juga ada sempat sakit lah. Intinya dari masing-masing orang ini saya mendapatkan semangat. Kok bisa? Saya mendapatkan semangat. Pertama Pak Ovid bilang, tahu-tahu bisikin saya Pak, saya juga sempat ada sakit, bahkan divonis penyakit saya nggak mungkin sembuh. Kan? Tapi nyatanya saya bisa sembuh Pak. Iya. Kan jadi Bapak percaya aja. Kan Bapak sabar. Ngeri juga. Gini. Terus, oh ya oke lah. Maksudnya saya sembuh ya? Iya Pak, karena Pak Ovid sembuh. Iya. Di saat udah berobat kesana kemari nggak sembuh. Akhirnya sembuh. Ya. Jadi ya oke. Gitu kan. Percayalah gitu kan. Tetap ada kemungkinan yang sepersekian persen. Intinya. Terus Pak Budi justru bilang Pak, Bapak kalau menurut saya sih mestinya tetap nge-gym. Ya kan? Tapi yang dilatih otot ini, core muscle. Iya. Karena harusnya otot itu Bapak perkuat untuk nopang. Ya kan? Tapi nggak boleh katanya, gini. Iya. Sampai Pak Santo cerita, Pak dulu saya juga saraf kejepit. Oh sama? Sama. Ya kan? Dan ke Pak Santo ini kan saya ceritakan bahwa saya takut untuk operasi. Saya udah punya hasil MRI-nya, saya takut operasi. Iya. Jadi saya nggak bawa hasil MRI saya ini apa sih artinya? Oh, jadi ngobrol sama Pak Santo waktu itu tuh ngebahas saraf kejepit ini nih. Iya makanya ngobrol. Saya lihat cuma nggak denger gitu. Makanya ngobrolnya panjang, tapi kebanyakan begini terus. Iya, dari jauh sih kelihatan gitu sih. Bahkan Pak Santo sampai nyontohin gerakan stretchingnya kayak apa kan? Oh. Gitu. Intinya Pak Santo di situ cerita, saya pernah kayak begitu dan saya sama persis seperti Bapak. Ya. Saya sangat menyukai basket. Oh gitu. Kalau si Pak Santonya nih. Oh. Kan? Karena saya sangat mencintai basket, saya nggak mau untuk berhenti main basket, saya operasi. Sama nih sama Bapak nih. Iya. Jadi sebelumnya udah berobatnya sampai dalam dan luar negeri, dan akhirnya ngeberaniin diri untuk operasi. Tapi Pak, yang namanya operasi itu ternyata nggak semuanya dibedah besar yang akan bikin kita lumpuh. Dan ada operasi yang ringannya, dan kalau menurut saya kayaknya Bapak ya sama kayak saya yang ringan nih masih nih. Itu operasi cuma 45 menit Pak. Yeah. Sebentaran doang. Habis itu saya langsung balik dan sekarang saya main basket lagi. Oh gitu ya Pak ya? Itu cuma disuntik doang Pak, dimasukin jarum, dibikin lubang kecil katanya gini. Pokoknya ceritain detail. Iya. Kan, oke nih saksi hidup nih. Iya Iya kan? Bisa nih.
bisa nih kayaknya nih. Iya, iya, iya. Dapat titik cerah kan? Iya. Dari yang saya tadi takut operasi jadi oke, berani deh operasi deh. Oke. Cari, tanya-tanya ke teman-teman kan. Dapatlah rekomendasi ke National Hospital di Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya untuk ketemu sama Dr. Sofianto. Bapak Saya ingat banget. kapan ke Surabayanya? Pas kemarin kita acara ke Surabaya. Loh? Oh. Kita acara ke Surabaya, hari terakhir saya kan kita tambah 1 hari. Iya. Extend kan? Heeh. Saya ngilang sendirian kan Iya benar, siang-siang. saya inget tuh. Nah, siang-siang saat saya ngilang itulah saya ke rumah sakit. Iya, pantesan teh Bapak kemana? Lagi ada urusan gitu ya. Iya. Iya. Ya biasalah, saya nggak mau semua orang tahu lah pasti. Iya. Udah intinya nyampe rumah sakit itu, disitulah saya konsultasi, saya bawain hasil MRI saya begini. Dan saat saya datang ke situ, sebenarnya saya dengan kondisi, dengan posisi yang benar, saya udah siap operasi saat itu juga. Oh gitu? Buset. Terus? Udah. Begitu sama dokternya, saya ceritain semua keluhannya, apa segala macam, saya udah ngapain aja, udah ketemu siapa aja. Lalu ini udah sejak kapan sakitnya? Oke, diperiksa lah ceritanya, sebentaran. Kaki saya dibengkok-bengkokin begini. Lalu saya suruh tengkurap, dipencet semua punggung saya. Mana bagian mana yang sakit? Di sini. Ya kan? Iya sekitar situlah. Bukan, sini bukan, sini bukan. Intinya dipencet semuanya nggak sakit. Tapi pas pergi ke sana kondisinya lagi sakit apa enggak? Udah lagi sakit kan? Oh, Dari kita mau berangkat ke Surabaya kan udah lagi sakit. hebat tangan dokternya. Tangan dokternya hebat. Iya. Makanya. Iya kan? Bahkan saat saya berangkat ke sana pun itu dalam kondisi sakit. Oke. Orang pas disuruh duduk di apa sih namanya tuh? Ya tempat tidurnya rumah sakit itu lah. Iya. Kan saya duduknya pelan-pelan. Iya. Terus pas disuruh berbaring, saya dibantu sama dokternya sama susternya untuk baring. Oh. Karena emang sakit setengah mati, Phil. Oke. Gitu. Tapi pas dipencet-pencet nggak ada yang sakit. Nggak sakit, diperiksa begini-gini segala macam nggak sakit. Terus? Misalnya, kamu duduk lagi katanya. Sambil begitu saya duduk lagi, sambil lewat ditepok gitu sama dokternya. Ini mah cuma otot katanya. Iya. Dijawab gitu kan saya antara percaya sama nggak percaya pastinya kan. Iya masa? Dan jawabannya sih, tapi sakit dok. Iya benar. Mau ditepok kayak apa juga sakit gitu Tapi kan. buktinya sakit dan ini tiap hari. Ya kan dalam berapa bulan terakhir ini mungkin udah berapa tuh? Ya lumayan lah. Itu sakitnya tuh parah banget. Iya. Gitu kan, kalau nggak mungkin saya sampai hilang semangat hidup. Iya. Saya bener sampai curhat sama dokternya tuh, saya udah nggak selera hidup dok. Iya. Iya. Gitu kan. Udah, terus baru dokternya. Nih loh, kalau kamu secara kejepit, harusnya tadi saya giniin kamu sakit. Kalau kamu secara kejepit ini saya nggak bisa gitu, bengkok-bengkokin kaki kamu dengan cepat kayak gitu, dan kamu nggak ngerasa apapun. Iya. Kalau kamu secara kejepit ini, tapi kata fisioterapinya begini, katanya nih, oke sekarang kita buka ya nih hasil MRI kamu nih. Sebenarnya tadi kamu belum masuk, saya udah lihat duluan nih hasil MRI-nya. Iya. Cuma untuk meyakinkan saya periksa kamu. Iya. Yang gitu kan. Ini loh hasil MRI kamu nih, jelas. Kan? Ini tulang punggung kamu. Semua besarannya normal. Nggak ada nih yang ada jendolan apa sih, nggak ada. Ya kan? Terus, loh tapi kok orang aku punturnya bilang begini. Pasti dong. Kok orang fisioterapinya bilang begini. Iya. Wah, habis itu jawabin apa tau nggak? Apa? Mereka nggak jawab pakai data nggak? Ini loh yang saya bukain hasil MRI kamu sendiri, tulang kamu sendiri. Nih ya, ini kamu lucu kan dapat jawaban gitu. Ini kamu besarannya 6 mili, yang sebelah sini 6 mili, ini 6 mili. Iya. Ini normal, semua kamu normal, kanan kiri normal. Benar. Gimana rasanya Pak digituin sama dokter? Lucu. Saya denger kata-katanya tuh kayak, kayak nggak asing tuh kata-kata. Ya, di momen itu terus terang saya kayak mau ketawa, tapi sambil kena tabok, kena tampar gitu kan. Kayak, mereka menjawab pakai data apa enggak? Ih, kalimat gua nih. Jangan-jangan nonton YouTube TF nih. Kalau nonton pasti diketawa juga sih Pak dokternya. Jadi dia menjawab pakai data nggak? Ini data kamu kayak gini. Yeah. Sekarang andaikan kamu mau aku puntur nih, tunjukin nih sebelah sini. Iya. Ya, sebelah sininya mana? Terus ya, kan ini karena kamu nge-gym, sendi kamu sudah agak membesar. Iya. Tapi nggak didukung dengan massa otot yang ikutan membesar, malah massa otot kamu melemah nih berarti. Ini kan massa otot kamu berkurang nih kelihatan di sini, jadi nggak kuat untuk nopang. Iya. Gitu. Itu satu. Tapi yang bikin sakit utamanya bukan di situ. Kamu lihat nih,
tulang punggung kita ini kan harusnya kan agak bengkok begini ya. Benar. Ini kalau kamu lihat, dikasih Bill, ditarik dari segini sampai ada kemiringannya berapa, tulang punggung kamu hampir lurus. Oh. Karena hampir lurus inilah yang harusnya begini kan jadi neken begini. Iya. Iya, ini kalau didiamin terus bisa memicu syaraf kejepit. Tapi sekarang belum. Oh, tapi memang ada indikasi kalau dibiarin akan ke saraf kejepit. Kalau dibiarin, akan syaraf kejepit. Terus berhubung dikasih jawaban kayak gitu, saya ngomong dong, oh ya udah dok, operasi aja. Terus? Oh kali ini kan dengan mental baja dong, habis ketemu Pak Santo kan. Iya. Udah operasi aja. Apa yang mau saya operasi katanya? Nih. Orang syaraf kamu gak kenapa-napa. Oh iya juga belum kena sampai syaraf ya. Iya, terus jadi saya mesti diapain? Terus ngobatinnya gimana katanya? Tahu gak dijawabnya apa? Apa? Obatnya di sini. Hah? Lagi-lagi saya kena tabok. Jadi saya nggak enak. Obatnya di sini katanya. Maksudnya gimana dok? Ya itu semua cuma soal mindset kamu. Bilang kan? Mindset yang kayak gimana nih? Terus, ya makanya saya tanyakan mindsetnya gimana? Mindset kamu dalam merespon rasa sakitnya. Kalau kamu selalu mengatakan bahwa itu syaraf yang sakit, otak kamu akan semakin merasakan itu sakit. Ya kan? Karena ya ini sih sampai akhirnya saya juga cari tahu saya research habis-habisan. Yeah. Memang ternyata tuh semacam kayak ada saya lupa istilahnya apa sistem gitu kan. Syaraf kita tuh bisa mengirimkan signal ke kepala kita dan signal ini masuk ke sensori di kepala ini bahwa ini adalah rasa sakit. Gitu kan. Tapi kalau itu dikirimnya berkali-kali maka akan jadi sakit, semakin sakit. Intinya begitu. Udah singkatnya begitulah. Terus yang kedua dia bilang obatnya adalah lifestyle. Yang lifestyle yang gimana dok? Iya. Sekarang kalau dilihat ini hampir lurus, kan? Saya nggak jauh-jauh deh. Kerjaan kamu banyak duduk nggak? Banyak, saya bilang. Posisi duduk kamu gimana? Ya duduk dok. Iya. Kayak sekarang nih, bilang gitu. Sekarang emang lagi gimana duduknya? Duduk biasa. Duduk begini kan? Oh iya. Bener kan? Ini duduk bapak begini nih. Bener kan? Iya. Udah. Kamu lihat nih posisi duduk kamu yang sekarang nih. Ini kan tulang punggung kamu sini nggak ada yang nopang. Itu ngambang begitu kan? Iya. Setiap kali itu ngambang itu kan ditarik sama gravitasi. Mengakibatkan tulang yang harusnya bengkok ngelengkung gini jadinya lurus. Terusnya sampai ketarik gravitasi gitu. Oh iya, terus saya bilang dong. Saya langsung bilang dong. Iya. Oh kalau itu sih parah dok. Dari sejak dulu. Emang dulu kenapa katanya? Zaman dulu saya main game. Dari tahun 2005, 2006, 2007, 2008. Saya main game dan saat saya main game itu nggak tanggung-tanggung posisi duduk saya. Mending cuma begini. Kan kalau anak warnet tahu sendiri kan? Tuh saya tahu lagi. Yang bisa 2 hari diduduk doang tuh. Iya, duduk kayak gini dong. Nah, duduknya begini nih, kayak nggak gitu Bil, tangan di atas Bil. Oh, harus gitu ya. Kayak gaya cengcorang gitu loh. Sempet ngerasain juga ya. Iya. Itu saya dulu begitu bertahun-tahun. Dan setelah itu ya saya sih nggak ngomong banyak soal trading ya. Kan intinya, waduh, cuma main warnet nih. Waktu habis itu kan saya scalping. Nah itu. Scalpingan saya lebih macem-macem lagi posisinya. Lebih macem-macem. Bukan cuma cengcorang dong, cengcorang udah miring kanan, miring kiri gitu kan. Iya benar. Udah nggak jelas lah posisinya. Dia bilang, ya iya. Terus yang akhirnya jadi kebiasaan duduk kamu kayak begitu. Oh jadi obat ini kamu posisi duduk kamu benerin, postur duduk kamu benerin. Makanya sekarang duduk saya ganjel nih. Dan di mobil pun kursi saya tegakin. Oh, lah obatnya begitu doang? Obatnya begitu doang. Obatnya benerin kesehariannya, benerin kebiasaannya, stretching, malah yang paling saya senang tau gak dibilang apa? Kamu terusin gymnya. Kan kamu banyakin tuh masa ototnya. Serius dok saya boleh nge-gym? Serius? Iya. Waduh, saya bahagia. Aduh. Futsal. Iya, udah berapa kali sekarang saya futsal terus. Iya, saya kan nggak tahu. Dan setiap kali futsal sekarang saya mungkin Bill nggak terlalu ngeh lah. Sebelum dan sesudahnya saya nggak minta minum obat. Nggak terlalu mati. Saya kiranya kan udah pasti bapak minum gitu. Ya, biasanya kan. Iya. Dan di tengah-tengah futsal saya nggak ada megangin punggung, nggak ada apa. Ini udah cuek semuanya. Iya, yang paling hebatnya bukan itu Bill. Yang paling hebatnya bukan itu sebenarnya. Begitu ketemu sama dokter itu intinya saya bahagia lah perasaannya. Iya. Udah nggak mesti operasi, obatnya malah disuruh nge-gym, hal yang saya suka. Iya.
gitu kan. Cuma benerin posisi duduk ya bisa lah. Iya bisa, gitu bisa, kan. bisa. Udah. Yang lebih hebat lagi tuh saya pulang, saya keluar kan. Keluar, udah. Saya masuk dalam mobil. Saya baru ngeh tuh, kok gak ada rasa sakit apapun ya? Gak ada sakit apapun. Padahal di situ saya gak dikasih obat. Kok bisa? Nah, itulah yang terus saya langsung, itu saya mikir, terus saya mikir tuh, kan dari situ saya ke kantor kan. Iya. Dari situ saya ke kantor, sampai di kantor kan saya bengong, kok bisa gak sakit ya? Kok gak sakit ya sampai gerak-gerakin saya begini-gini? Kok gak sakit ya? Oh. Terus saya kayak ingat dong ngomongan dokternya. Apa ya, otak kita nih. Iya. Semakin kita mengatakan sakit, semakin sakit. Begitu dokternya udah bukain data lagi. Karena udah paham saya. Dokternya udah bukain data, bilang ternyata bukan saraf kejepit. Yang bertahun-tahun saya pikirin saraf kejepit. Iya. Ternyata ini cuma otot. Apa segala macam, intinya saya bisa sembuh itu intinya kan. Iya. Tiba-tiba saya nggak ngerasain rasa sakit sedikit pun. Iya. Bayangin. Power dari otak kita. Iya, Apa yang kita perintahin ke badan kita, sakit. Iya. Gak sakit. Iya, benar. Wah, luar biasa power dari otak kita. Iya, dan yang saya nggak tahu bilangnya apa. Mau bilang lucu, mau bilang aneh, susah juga. Itu sangat relate sama yang sering Pak omongin tadi loh. Sangat relate dan kebetulan orangnya Bapak, kan lebih lucu lagi. Iya, jadi kalimatnya balik ke saya semua nih. Iya. Ya udahlah. Gitu kan. Iya. Jadi satu di situ saya benar-benar metik pelajarannya ya. Maksudnya satu, seberapa powerfulnya daya pikir kita, otak kita. Iya. Apa yang kita perintahkan ke diri kita itu yang akan jadi. Oh, iya. Kalau kita bolak-balik ngomong bahwa nggak bisa lah nih, nggak bisa sampai kapanpun. Bisa saya bilang mindset Kak? Ya apapun lah itu istilahnya. Ada yang bilang mindset, ada yang bilang law of attraction, anything. Ya. Intinya itu. Yang kedua tapi pelajaran yang benar-benar saya petik, the power of habit. Ya. Kebiasaan. Ya, kebiasaan duduk tadi itu kan. Kebiasaan duduk tadi. Kebiasaan duduk tadi yang tanpa saya sadar efeknya setelah berapa tahun kemudian. Iya. Berapa tahun yang benar-benar membawa penderitaan yang sampai-sampai saya hilang semangat hidup. Iya, padahal waktu itu nggak ada keluhan dan ngerasanya nyaman-nyaman aja ya. Nyaman aja waktu itu. Iya benar. Efeknya belakangan setelah sekian tahun kemudian. Iya. Apalagi bolak-balik dibilangnya saraf kejepit. Iya. Terus saya dibilangin begitu sama orang. Iya. Jadi stres, tertekan dan semakin sakit yang ada. Iya. Dan itu kan memang sama kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Iya. Apapun yang kita biasain, kebiasaan-kebiasaan kita yang menjadikan diri kita sekarang. Iya. Dan kebiasaan yang kita pupuk, kebiasaan yang kita bentuk, efeknya nggak langsung. Iya, Efeknya nanti. Iya, Bapak bilangnya sama kegiatan seharian, sebenarnya lebih lucu lagi kalau sebenarnya logika saya ya, kalau saya salah tolong benerin. Menurut saya malah cocok relate sama kehidupan seorang trader nggak sih? Bukan relate lagi. Bener nggak sih? Sekarang gini, trader kan manusia juga sama ya. Iya bener. Ya kan? Manusia dibentuk karena kebiasaan. Iya. Trading, saya juga ngomong berkali-kali, trading itu sama persis seperti kehidupan. Sama persis. Ya kan, bahwa dalam kehidupan kita yang penting tahu batas. Iya. Yaitu entry exit. Benar. Bener kan? Benar. Dalam kehidupan ikutin aja trennya, jangan lawan tren. Benar. Coba lawan tren. Iya, benar. Benar kan? Iya, benar. Relate banget sih. Intinya semua sama. Iya. Dan bayangin kebiasaan-kebiasaan apa yang selama ini udah kebentuk di kita. Gitu loh. Kebiasaan-kebiasaan kita waktu awal trading, waduh, geser-geser stop loss, nggak mau pakai stop loss. Iya. Kan? Maunya pakai lot besar. Iya. Terus intinya kebiasaan-kebiasaan yang buruk gitu loh. Iya. Kebiasaan-kebiasaan yang telanjur dipupuk. Iya. Benar. Efeknya? Iya. Di trading efeknya langsung. Iya benar. Bukan cuma langsung, berkelanjutan loh. Iya benar. Karena yang namanya kebiasaan kan susah banget buat dirubah. Iya benar. Susah luar biasa. Ya mungkin nggak tahu ya, tebak-tebakan saya. Mungkin salah satu yang efeknya nggak gitu langsung. Mungkin kalau dia lagi proses belajar, misal belajar metode, kan sebagian banyak lah teman-teman di luar sana yang gonta-ganti metode, cari metode, belajar metode baru terus sampai akhirnya mungkin dia suatu saat dengar YouTube-nya kita sampai dia udah memutuskan untuk ya udah saya pelajarin, mantepin satu metode dan ternyata sulit karena sudah lanjut jadi kebiasaan. Benar. Ngelihat pola dikit, bisa kali yang kali ini. Susah buat lepas. Ya kan? Lanjut jadi kebiasaan kok.
Iya. Tambah lagi ada di luaran sana ada oknum-oknum yang sengaja merusak kebiasaan. Sengaja menciptakan kebiasaan-kebiasaan buruk gitu. Iya. Iya benar. Susah kalau itu. Sekarang gini, kita mau merubah kebiasaan pasti paling mudah kalau kita punya kemauan besar. Oh iya dong. Benar dong. Itu nomor 1 dong. Sekarang saya benar-benar punya kemauan besar untuk hidup normal kembali. Iya. Oke, saya bisa ya sekarang dalam kondisi sadar mungkin saya bilang 90% lah. Saya selalu ingat untuk kondisi duduk yang benar. Iya. Ya kan sampai di mobil saya tegak posisinya, ya udahlah. Udah mulai bisa ngerasain nyaman. Iya. Gitu kan. Posisi tidur mulai melatih untuk tidurnya telentang. Iya. Saya nggak suka tadinya telentang. Iya. Anything. Dan tapi sesekali ada lupa. Iya, pasti. Saat saya lupa, untungnya sekarang ada yang ngingetin. Iya. Anak kantor, tuh duduk lu tuh. Ya. Tuh duduk lu tuh, masih gitu kan. Benar. Dalam artian untuk merubah kebiasaan selain dari kemauan yang besar, harus ada faktor kedua nih. Waduh. Faktor pendukung, ya entah teman-teman, entah alat bantu apapun yang intinya bisa memaksa kita. Iya, benar. Memaksa kita merubah kebiasaan. Iya. Gitu loh. Sama di trading. Kita mau merubah kebiasaan, nggak ada orang yang ngasih tahu. Nggak ada orang yang bolak-balik ngingetin kita. Benar. Bahkan nggak ada yang memaksa kita. Oh lama itu mah. Iya. Lama setengah mati. Benar. Lama lah. Yang ada muter-muter di situ aja. Ya tinggal tunggu aja waktunya gitu kan. Aduh jangan dong, nyambung waktu dong. Maksudnya ya kalau belajarnya nggak tuntas ya kan? Iya sih, tapi kalau tunggu waktu serem juga ya. Nah, maksudnya ini lu sejalan sama kenapa sih di aplikasi TF semua tuh sifatnya kita paksa. Iya benar. Paksa analisa dulu, paksa pakai SL, paksa nggak boleh intervensi. Karena dibentuk kebiasaan di sini kan. Bayangin efek dari kebiasaan, apa sih dampak yang akan terjadi? Dampak positifnya nanti apa? Nggak sekarang, nanti. Iya. Gitu, dan termasuk kenapa sampai detik ini saya udah nggak mau ngajarin orang scalping lagi. Iya. Semakin clear, semakin jelas, semakin yakin saya nggak mau ngajarin orang scalping lagi. Iya. Mau orang bilang enggak lah, siapa tahu saya enggak, saya kan udah tahu. Bapak bilang yang penting duduknya benar, duduknya normal segala macam. Iya, sekarang ngomong secara sadar begitu. Nanti udah beneran bisa scalping. Iya benar. Bohong kalau nggak larut. Saya ingat ada salah satu peserta live Q&A yang bilang, siapa tahu kan kalau Bapak baik pen, siapa tahu saya enggak. Siapa tahu enggak katanya. Ya, tapi saya lebih yakin saat orang larut gitu kan, lupa udah kasihkan, aduh cengcorang tuh mulai tuh. Udah lupa, udah nggak berasa dia lagi begitu. Udah gitu. lupa. Iya, Gitu. bener, Dan bener. ya kalau kata Ita apa? Bias optimism. Pak, ini menurut saya ambil lucu kocak gitu. Maksudnya Bapak tuh sampai dari back pain-nya aja tuh semua tetap aja ketarik ke trading tuh tetap ketemu lagi ternyata ya. Ketemu. Kalau buat saya sih banyak hal ketemu karena memang bagi semua sama sih sama kehidupan sih. Iya. Kan kalau kata orang gimana ya? Trading itu harus bener, harus apa segala macam. Enggak, kalau saya terus terang hidup saya banyak dibenerin sama trading. Iya. Setelah trading saya bener, oh ini harusnya saya berlakuin juga di kehidupan saya. Iya. Dan jadinya banyak bener. Dan balik lagi kalau selama itu kebiasaan yang bagus dijadiin habit yang bagus dong ya kan. Iya, dilatih lah, dilatih. Benar. Anyway, thank you. Saya mau ngucapin thank you yang sebesar-besarnya buat Pak Santo, buat Pak Budi, buat Pak Ovid. Itu kalau nggak ada kalian bertiga waktu itu saya nggak akan ngeberaniin diri ke rumah sakit tuh. Iya. Dan sekarang Pak Santo, ayo kita bisa main basket bareng. Ya kan bisa lah, saya masih main basket lah. Untung udah sembuh ya. Kalau masih hilang semangat hidup ya mungkin ya bisa ke dokter. Kalau saya kan pusing juga kalau sampai hilang semangat bikin konten ya kan. Nah kalau ini kepentingan pribadi namanya nggak bener nih. Kan konten saya edukasi Pak. Kepentingan saya itu edukasi gitu. Untung selama ini saya nggak dengar nih keluhannya gitu loh. Jadi aman gitu. Iya. Oke teman-teman, jangan lupa habit yang bagus-bagus aja. Oke? So now or never and change your life. Bye.